Wahai Rasulullah, jika mereka menoleh ke bawah pasti mereka dapat melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah para jejak turun dari atas puncak bukit, Abu Bakar baru merasa lega. Alhamdulillah, akhirnya mereka pergi. Asma binti Abu Bakar telah ditugaskan oleh ayahnya untuk menyiapkan dan mengantarkan perbekalan selama 3 hari. Asma sempat bingung bagaimana cara mengikat makanan dan minuman yang akan dibawanya, namun tiba-tiba ia terpikir sebuah ide untuk membelah ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Tentu bukan perjalanan yang mudah bagi seorang wanita menuju Gua Sur yang terjal berbekal keberanian dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Melihat kecerdikan Asma, Rasulullah menjulukinya Zatuni Tokoin, yang artinya pemilik 2 ikat pinggang. Meskipun biasanya hanya mengantar perbekalan, namun dampaknya luar biasa. Demi kelancaran hijrah Rasulullah selama 3 hari, Asma rela bolak-balik dari rumahnya menuju Gua Sur untuk mengantarkan perbekalan bagi Rasulullah, dan ayahnya Abdullah bin Abu Bakar juga membantu dalam misi persembunyian di Gua Sur. Setiap sore Abdullah berkunjung untuk melaporkan setiap gerak-gerik kaum musyrikin kepada Rasulullah dan ayahnya. Ia baru pulang ke Mekah ketika tengah malam agar tidak ada orang yang curiga. Orang-orang Mekah telah membuat sayembara untuk menemukan Anda wahai Rasulullah, dan juga engkau ayah, dengan hadiah masing-masing 100 ekor unta. Mereka sungguh kejam. Selain Asma dan Abdullah, Abu Bakar juga meminta pertolongan dari Amir bin Fuhairah, seorang mantan budaknya. Amir bertugas menggembalakan kambing perah untuk Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga mereka dapat meminum hasil perahan susu kambing tersebut di malam hari. Selain untuk menyediakan air susu, Amir bertugas menggembala kambingnya di Bukit Sur dan sekitarnya untuk menghilangkan jejak Abdullah yang bolak-balik antara Bukit Sur dan Megah. Pada hari keempat keadaan mulai aman. Orang-orang Megah tidak lagi berminat terhadap sayembara, sedangkan kaum musyrikin mulai mereda emosinya dan mengendurkan pelacakan. Hari ini seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar di sekitar Bukit Sur. Meskipun Abdullah adalah seorang musyrik, namun ia amanah dengan pekerjaannya. Oleh karena itu Rasulullah mempercayakan keamanan beliau dan Abu Bakar kepadanya. Amir bin Fuhairah juga ikut serta dalam perjalanan hijrah ke Yatsrib. Abdullah bin Uraikid menuntun mereka untuk menempuh jalur pesisir pantai yang jarang dilewati orang-orang. Pada umumnya meninggalkan kota Mekah bukanlah perkara mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hijrah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk berpisah dari kampung halaman tercinta, ditambah lagi halangan yang harus dihadapi oleh beliau selama perjalanan. Satu-satunya orang Quraisy yang berhasil mengejar rombongan Rasulullah adalah Suroko bin Malik bin Zum. Rasulullah sempat memandangi kota Mekah dari kejauhan sebelum beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Yatsrib. Wahai kota Mekah, Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Engkau kota terbaik. Jika bukan karena kaumku ingin menanyakanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kota Mekah memiliki tempat spesial di hati Rasulullah. Di sana tempat beliau tumbuh jadi masa kanak-kanak hingga dewasa, bertemu dengan kakek tersayang. Para paman menikah dengan Khadijah yang tercinta dan membesarkan putra-putri mereka selama lebih dari 50 tahun. Rasulullah telah menjalankan asam manis kehidupan di kota Mekah, namun beliau sadar bahwa kota Mekah saat ini sudah tidak kondusif untuk dijadikan tempat berdakwah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melaksanakan hijrah ke Yatsrib demi keberlangsungan dakwah Islam.
Kepada seorang musyrik penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, Rasulullah mempercayakan amanah besar, yaitu sebagai penunjuk jalan ke kota Yatsrib. Sementara itu di kota Mekah orang-orang musyrikin masih banyak yang tergiur dengan iming-iming hadiah 100 ekor unta, walaupun mereka tahu bahwa sampai hari ini belum ada kabar tentang keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Suraqah bin Malik, pimpinan Bani Modeling, sedang asik duduk bersama kabilahnya dalam sebuah majelis. Suraqah telah mendengar tentang sayembara penangkapan Rasulullah dan Abu Bakar. Sama seperti yang lain, ia juga mengharapkan hadiah 100 ekor unta. Tiba-tiba seorang pria dari kabilah Bani Modewik dan Teng sambil tergopoh-gopoh membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Demi Allah, aku telah melihat satu rombongan yang lewat di hadapanku di balik bukit sana. Aku rasa mereka adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Suraqah menyimak penjelasan pria yang baru. Hai Subadi memikirkan sebuah ide, lalu ia mengerlingkan mata kepada pria tersebut sebagai syarat untuk tutup mulut. Pria yang baru datang ini seolah-olah mengerti maksud dari pimpinan kabilahnya. Tapi mungkin saja aku salah lihat, bisa jadi mereka sekelompok kabilah yang sedang mencari barangnya yang hilang. Ia bisa jadi begitu. Lagi pula belum ada yang berhasil menemukan Muhammad. Anggota kabilah Bani Medli mengiyakan pendapat pimpinan mereka meskipun sebenarnya kurang yakin, sedangkan pria yang baru datang memilih untuk diam. Tak lama kemudian Suraqah pamit undur dari majelis. Suraqah bin Malik bangkit dari duduknya dengan perasaan senang. Sedari tadi ia telah memikirkan gagasan cemerlang yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Ketamakan terhadap harta membuat sombong. Sesampainya di rumah, Suraqah menyuruh salah seorang budaknya untuk menyiapkan kuda dan membawanya ke arah bukit. Segera siapkan kuda aku yang larinya paling kencang dan gesik. Baik tuan. Sementara itu Suraqah mengambil tombak dan alat pengundi nasib miliknya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa ini adalah mengundi nasib untuk memutuskan sebuah perkara yang dianggap penting. Hal ini termasuk menyekutukan Allah atau yang lebih dikenal dengan istilah syirik. Setelah semuanya siap, Suraqah keluar dari rumahnya melewati pintu belakang. Ia lalu berjalan menuju ke arah bukit di mana kudanya telah disiapkan. Suraqah memacu kudanya menuju jalur pesisir Pantai Laut Merah, yaitu jalan yang ia yakini dilewati oleh rombongan Rasulullah. Dalam hal ini Suraqah tentang jalur alternatif yang jarang dilalui oleh para kafilah dagang. Setelah lama berjalan, akhirnya Suraqah berhasil menemukan jejak Rasulullah dan rombongannya. Ketika Suraqah melihat dengan jelas bahwa sosok yang dicarinya berada di kejauhan, ia tersenyum puas. Suraqah lalu mengeluarkan alat pengundi nasib miliknya untuk melihat petunjuk yang keluar. Ternyata hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Suraqah menjadi kesal sendiri kenapa hasilnya begini. Setelah sasaran tampak di depan mata, apakah aku harus melepaskannya? Tidak sekali. Ini saja aku tidak mempercayai gede ini. Ia jalan. Suraqah memacu kudanya agar lebih dekat dengan posisi Rasulullah. Namun tiba-tiba ludahnya terjatuh. Jika Hai sudah berdiri dan membersihkan pakaiannya yang terkena pasir. Untuk kali kedua Suraqah mengeluarkan alat penggeli nasib miliknya, namun ternyata hasilnya sama seperti sebelumnya dan ia tidak menyukainya. Dengan penuh ambisi Suraqah memacu kembali kudanya. Hayo cepat calon ya. Ketika kuda yang dikendarai Suraqah mulai melaju kencang dan selangkah lebih dekat dengan posisi Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam pasir. Hah, apalagi ini? Ada apa denganmu? Suraqah bin Malik mulai menyalahkan kudanya yang terus saja terjatuh ketika posisinya sudah dekat dengan Rasulullah. Tekad Suraqah dalam mengejar Nabi tidak kendur. Ia mencoba bangkit lagi. Abu Bakar yang melihat Broco mulai mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah, sedangkan di samping Abu Bakar Rasulullah tetap tenang berjalan sambil membaca ayat Al-Quran. Wahai Rasul, di sana ada seseorang yang mengejar kita. Tenanglah wahai sahabatku, Allah ada bersama kita. Untuk ketiga kalinya sudah Suraqah terjatuh. Lebih parahnya kayak itu kudanya terperosok ke dalam pasir. Ketika kaki kudanya ditarik, keluarlah asap yang tebal badai di siang hari. Pada saat inilah Suraqah tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang sembarangan, pasti ada zat yang melindungi Muhammad. Lebih baik aku urungkan niat jahatku sekarang daripada aku celaka. Akhirnya surau kami memutuskan untuk menyerah dan
Memanggil Rasulullah dari kejauhan, "Hai kalian, aku suruh kau bin Malik bin Jaisumut, tunggulah aku sejenak, aku ingin menyampaikan satu demi Allah, aku tidak mencurigai kalian dan tidak membawa sesuatu yang tidak kalian senangi." Rasulullah yang mendengar teriakan Suroto berkata kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku, katakan padanya apa yang engkau inginkan dari kami." Abu Bakar melakukan perintah dari Rasulullah dan mendekat ke arah ujar Suroko, "Wahai Suroko, apa yang engkau inginkan dari kami?" "Tuliskan satu surat untukku sebagai tanda antara aku dan kalian." Rasulullah lalu memerintahkan Amir bin Fuhairah menuliskan sebuah surat untuk Suroko. Isi suratnya adalah tentang pemberian keamanan bagi Suroto jika sewaktu-waktu diperlukan. Suroko menerima surat dari Rasulullah dengan senang hati. Sekarang pandangan Suroko terhadap Nabi Muhammad telah berubah, bahkan ia menawarkan bekalnya kepada Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan, "Tolong rahasiakan posisiku saat ini dari orang-orang Mekah yang mencari kami. Baik, aku akan melakukannya." "Ya sudah, kau melihat kepergian rombongan Rasulullah sampai hilang dari pandangannya, lalu ia memacu kudanya kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan Suroto bertemu dengan sekelompok orang Quraisy. Ternyata mereka sedang mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Kali ini Surokoh menyembunyikan keberadaan Rasulullah dengan mengatakan kepada mereka, 'Aku tidak menemukan apa-apa dari arah sebelah sana, lebih baik kalian berhenti sampai di sini dan carilah ke tempat lain.' Selama perjalanan panjang dari Gua Sur menuju Yatsrib, Rasulullah mendapatkan perlakuan istimewa dari Abu Bakar. Di tengah-tengah perjalanan rombongan Rasulullah bertemu dengan orang-orang asing yang baik. Mereka dengan senang hati membantu, bahkan membawakan oleh-oleh bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid telah berjalan sepanjang malam hingga esok harinya tanpa istirahat. Jalanan terasa lengan karena rombongan Rasulullah tidak bertemu dengan kafilah dagang ataupun pejalan kaki di daerah ini. Ketika matahari menuju pertengahan hari dan suhu udara semakin panas, Rasulullah mengajak rombongannya untuk beristirahat sejenak. Kemudian Abu Bakar berinisiatif mencari batu berukuran besar yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mereka bernaung. Batu ini mampu melindungi orang-orang dari sengatan sinar matahari. Kemudian Abu Bakar menghamparkan sebuah kulit binatang sebagai tempat rebah Rasulullah dan meratakannya dengan tangan. Saat ini yang dipikirkan Abu Bakar hanya bagaimana cara agar Nabi Muhammad dapat beristirahat dengan layak dan nyaman. "Tidurlah Laura 2, aku akan mengontrol keadaan di sekitar sini." "Terima kasih sahabatku." Setelah memastikan bahwa Rasulullah terlelap, Abu Bakar memperhatikan sekelilingnya. Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid juga ikut beristirahat di dekat batu besar tempat di mana Rasulullah berbaring. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba muncul sesosok pemuda dari kejauhan. Rupanya ia seorang penggembala domba. Penggembala ini berniat menggiring hewan ternaknya menuju batu besar di dekat rombongan Rasulullah. Dari wajahnya tampak ia sedang kelelahan. Abu Bakar yang sedari tadi memperhatikan kedatangan penggembala domba membuka percakapan dengannya. "Permisi, apakah domba-domba ini milik Yuna ataukah engkau hanya bertugas mengembalikannya?" "Bukan tuan, domba-domba ini milik tuanku, saudagar kaya di Astrid." "Apakah coba domba yang engkau gembalakan ini bisa diambil susunya?" "Iya, tentu saja." Lalu si penggembala mengambil seekor domba dan membawanya ke hadapan Abu Bakar. "Aku memintamu untuk memeras susu domba ini. Tolong pastikan agar susunya steril dari tanah bulu atau debu halus." "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak." Kemudian Abu Bakar menyerahkan sebuah wadah kecil tempat biasanya Rasulullah minum dan berwudu kepada penggembala domba tersebut. "Gunakan ini sementara Abu Bakar sibuk menyiapkan susu domba." Rasulullah dan yang lainnya masih tertidur. Abu Bakar sengaja tidak membangunkan Rasulullah. Barulah setelah Rasulullah terbangun sendiri dari tidur, Abu Bakar membawakan susu domba. Beliau minumlah susu domba. "Kini wahai Rasulullah, baru saja lewat seorang pemuda bersama domba-dombanya di daerah ini." Rasulullah meminum susu domba pemberian Abu Bakar untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. "Terima kasih atas minumannya wahai sahabatku, bukankah sekarang sudah waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan?"
"Ya, Anda benar." Kemudian Rasulullah dan rombongan berangkat kembali keesokan harinya. Di tengah perjalanan Rasulullah melewati sebuah pemukiman jarang penduduk. Wajah Abu Bakar tampak tidak asing bagi warga pemukiman karena mereka sering bertemu dengannya sewaktu Abu Bakar berdagang keluar kota Mekah. Berbeda dengan sosok Rasulullah yang tidak terlalu dikenal oleh warga pemukiman ini, mereka memandang wajah Rasulullah dengan penuh rasa penasaran. Seorang penduduk bertanya kepada Abu Bakar, "Hai, siapakah laki-laki yang bersamamu?" "Orang ini adalah petunjuk jalan kami, pantas saja kami jarang melihat wajahnya. Untuk itu kami bertanya kepadamu kalau wajahmu sudah tidak asing bagi kami karena dulunya engkau sering berdagang." "Haha, baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian." Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas tapi Muhammad di hadapan penduduk dengan alasan keamanan beliau. Abu Bakar tidak bermaksud untuk memohon ini mereka. Arti kata penunjuk jalan baginya adalah orang yang menunjukkan jalan kebaikan, tetapi mungkin para penduduk tadi mengira bahwa Rasulullah hanya sekedar pemandu jalan seperti Abdullah bin Uraikid. Pada hari berikutnya rombongan Rasulullah melewati perkemahan milik Akbar Huzayyah. Ia seorang wanita cerdas dan pekerja keras. Keusahaan Abad memberikan jamuan makanan dan minuman kepada para musafir yang melewati kemahnya. Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Abad tentang persediaan makanan yang ia miliki. "Permisi, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan atau minum?" "Ini Allah, andai kata kami memiliki sesuatu pasti telah kukeluarkan dari tadi untuk menjamu kalian. Seperti yang kalian tahu, daerah ini sedang musim paceklik." Sementara itu Rasulullah melihat-lihat di sekitar perkemahan Abad. Tampak seekor domba kecil jus samping tenda. "Bagaimana dengan domba itu, wahai Abad?" "Nyoba ini terlalu lemah dan kurus." "Apakah ia memiliki air susu?" "Wahai Tuan, kondisinya bahkan lebih parah. Untuk mengeluarkan air susu pakai gom, izinkanku untuk memerah susunya." "Hai, silakan, jika engkau merasa domba lemah ini bisa mengeluarkan air susu." Akhirnya Abad menyerahkan dombanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sambil memerah domba milik Akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba domba lemah tersebut mengeluarkan susu dengan pancaran yang deras. Rasulullah mengambil bejana milik Akbar yang biasa digunakan oleh para pejalan yang singgah, lalu Rasulullah memenuhi bejana tersebut dengan susu domba dan menyuruh Abu Bakar meminumnya. Setelah Abu Bakar selesai minum, Rasulullah mempersilahkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid bergantian minum sampai mereka kenyang. Barulah kemudian giliran Rasulullah yang minum. Terakhir sekali lagi Rasulullah memerah susu embah sampai memenuhi bejana untuk diberikan kepada Akbar. "Terima kasih wahai Abad atas jamuannya. Kami harus melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan kalian mudah." "Terima kasih banyak." Sepeninggal Rasulullah dan rombongannya, Akbar berniat menceritakan tentang kejadian hari ini kepada suaminya. Tak lama kemudian Abu Abad datang sambil membawa domba-domba mereka yang tampak kurus. Tiba-tiba Abu Abad terkejut melihat air susu telah tersedia dalam bejana. "Wahai istriku, jadi mana asal susu ini? Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Dia bertanya kepadaku tentang domba ini dan ingin memerah susunya. Padahal seperti yang kau tahu, Dubai lemah." Nah, benar-benar seperti keajaiban. Abi Mabad penasaran dengan pria yang sedang diceritakan oleh istrinya. "Hai, demi Allah, aku yakin pria itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cepat katakan kepadaku ciri-ciri pria tersebut. Pria itu begini-begini dan begitu." "Tidak salah lagi, demi Allah, inilah orang yang belakangan ini dicari oleh orang-orang Quraisy." Selain Abbas, Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah al-Habsyi al-Aslami yang membawa serta keluarga besarnya, jumlahnya kurang lebih 80 orang. Setelah saling memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak Buraidah untuk masuk Islam. "Dari Bani mana kalian berasal?" "Kami dari Bani Saham." "Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Buraidah dan keluarga besarnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika tiba waktu Isya, Rasulullah menjadi imam salat mereka. Keesokan harinya Rasulullah dan lanjutkan perjalanan. Tepatnya di sebuah pedalaman rimba, Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang ikut serta dalam rombongan para pedagang dari daerah Syams.
Az-Zubair yang mengagumi sosok Rasulullah memberi beliau pakaian berwarna putih, begitu juga dengan Abu Bakar yang diberikannya pakaian yang serupa dengan Rasulullah sebelum menuju Yatsrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid sehingga terlebih dahulu digubah. Di sana mereka bermukim selama 4 hari lamanya dari hari Senin hingga hari Kamis. Dalam hari-hari tersebut Rasulullah dibantu kaum muslimin dari Yatsrib yang dikenal dengan sebutan kaum Ansyar membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam, tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Rob awal tahun 14 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan sampai di daerah bernama Guba. Daerah ini hanya berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Yatsrib. Sementara itu di asri kaum Ansyar mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah, perasaan mereka berdebar-debar menunggu kedatangan Rasulullah setiap hari seusai sholat subuh. Kaum Ansyar pergi ke Al-Hadroh, tapal perbatasan kota, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Namun, ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mereka memutuskan untuk kembali ke Yatsrib dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Perhitungan kaum Ansyar terkait hari kedatangan Rasulullah di Yatsrib ternyata meleset. Hal ini dikarenakan kaum Ansyar tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi 3 hari di Gua Sur dan mengambil rute yang lebih jauh menuju kota Yatsrib pada hari berikutnya. Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Kuba. Seorang Yahudi yang mengetahui tentang urusan kaum Ansyar melihat kedatangan Rasulullah dari arah kejauhan. Sepertinya aku melihat sosok yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apakah benar mereka itu yang berpakaian serba putih? Tidak salah lagi, Rasulullah dan Abu Bakar mengenakan pakaian berwarna putih, hadiah dari pedagang muslim bernama Az-Zubair, sedangkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini berteriak kencang saking tidak dapat menahan rasa histerisnya. Wahai kaum Arab, keluarlah, orang yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin mendengar teriakan tersebut serta merta keluar dari rumah mereka sambil membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta rombongan. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf. Wahai Rasulullah, kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mengitari Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansyar ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah, jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansyar mulai menyongsong Abu Bakar, Rasulullah hanya duduk dan diam ngebakar yang diberi ucapan selamat datang. Merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia jika bingung menjelaskan kepada mereka. Dalam momen penyambutan yang meriah ini, tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menawi Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansyar mengetahui sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita kedatangan Rasulullah di Gubah telah sampai di telinga kaum Ansyar di Yatsrib. Beberapa dari mereka rela pergi ke Kuba untuk menemui Rasulullah. Selama singgah di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hazam. Selain Kulsum, Rasulullah sering berkunjung di kediaman Sa'ad bin Haitsamah untuk berdiskusi tentang dakwah Islam bersama para sahabat yang lain. Sementara itu di kota Mekah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah telah merancang sebuah rencana besar. Beliau mengajak kaum Ansyar untuk membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, "Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, masjid Kuba sejak hari pertama, adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah pada masa kenabian beliau. Masjid ini berjasa besar bagi perkembangan dakwah Islam ke
Nativitas keagamaan berpuasa di dalamnya di hari kelima Rasulullah bersama rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Yatsrib, namun waktu salat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga terkenal dengan sebutan Waidi Arona Lembah Arena. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Yatsrib, yang tinggal sedikit lagi terhitung sejak hari pertama Rasulullah memasuki kota Yatsrib. Namanya seri berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah, yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Jadi rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib yang menyaksikan kedatangan Rasulullah dari kejauhan lantas berkata sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira sembira mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua penduduk Madinah menginginkan aja Rasulullah berkenan tinggal di rumahnya. Ketika melewati satu persatu rumah penduduk, beberapa di antara mereka menarik kendali unta Rasulullah, namun beliau menolak dengan sopan. Biarkan saja untuk ini berjalan, sesungguhnya ia telah diperintahkan oleh Allah. Hai unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus berjalan sampai berhenti di sebuah lokasi tempat berdirinya Masjid Nabawi. Sekarang unta Rasulullah duduk sebentar lalu berjalan beberapa langkah. Unta ini menoleh ke kanan ke kiri lalu kembali berjalan ke tempat pertamanya. Berhenti di titik inilah Rasulullah turun dari untanya. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansyari segera mengambil barang-barang milik Rasulullah dari unta beliau, meskipun penduduk Madinah berkali-kali mendesak beliau agar sudi tinggal di rumah mereka. Rasulullah tetap menolak. Seseorang doanya tinggal di mana barangnya berada. Secara kebetulan unta Rasulullah berhenti di depan rumah keluarga beliau dari pihak Ibunda Aminah. Dengan cara inilah Rasulullah dapat memuliakan para paman dari pihak ibunya. Sesungguhnya hal ini telah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, istri beliau yaitu Saudah bersama dengan Fatimah dan Ummu Kulsum menyusul mereka tiba di Madinah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Selain mereka datang juga keluarga dari pihak Abu Bakar yaitu Abdullah dan Aisyah, sedangkan putri Rasulullah yang bernama Zainab masih tinggal di Mekah bersama dengan suaminya yang bernama Abu Al-As.